Artinya apa? Orang berderma membelanjakan hartanya di jalan Allah nggak pernah rugi. Apa yang diberikan kepada Allah akan kembali pada esensinya buat diri dia sendiri. Nah maka hati-hati tuh, kalau sampai manfaat pribadi dia, padahal dia bisa kasih manfaat orang. Misalkan dia seorang pejabat, dia bisa bantu rakyatnya, tapi dia jaga itu kemampuan buat rakyatnya, justru dia sengsarakan rakyat. Hati-hati, itu min su'il khatimah, tuh tanda-tanda su'il khatimah. Atau dia punya kemampuan, punya kekuatan, dia bisa bantu orang, dia nggak mau bantu. Hati-hati. Kata Imam Amiri dalam kitab Tamyul Ghafilin, ini menjadi ciri mati su'il khatimah. Dia sedikit kasih sayang sama keluarga, tetangga, anak, sama binatang, sama hewan, sama tumbuhan. Qalilur rahmah, punya rahmah tapi galil, sedikit. Jadi nggak ada iba. Saudara-saudara kita di Palestina yang jadi korban, yang meninggal tiap hari, nggak tergerak hatinya. Kalau lagi jihad harta yang dikeluarin padahal duit 100.000, yang 2.000 udah lecek lagi, yang disumbang yang kecil. Gak ada qalilur rahmah, ada rahmahnya tapi galil, sedikit. Hati-hati, gak ada iba begitu. Lihat saudaranya susah, sakit, gak ada kedorok hatinya untuk tergerak, punya iba, rasa kasih sayang. Hati-hati, itu tanda mati su'ul khatimah. Saya ingin mengutip satu kisah menarik. Syekh Ali Baras satu waktu sedang mensyarahkan salah satu zikir di Ratibul Attas yang berbunyi ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kata Al-Habib Syekh Ali bin Abdullah Baras, beliau mengatakan wa karrirha ta'kidan wa ihtimaman bi sya'niha لأن كمال الأعمال وتمام الأحوال عند حضور الآجال وخواتم الأفعال بأن يقبض الأبد وهو مستغرق في مشاهدة الحق غائب عن مظاهر السوء. Jadi kata Syekh Ali bin Abdullah Baras mengatakan, ulang-ulang nih zikir yang ini nih, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ulang-ulang dan patenkan dalam hati dan yakini. Kenapa? Karena kamalil a'mal, sempurnanya amal, wa tamamil ahwal, dan kesempurnaan keadaan, inda huduril ajal wa khawatimil af'al. Kita nih kesempurnaan itu bukan dinilai sekarang. Bukan orang yang punya tahta, oh berarti dia orang yang mulia. Oh yang dipanggil kiai, habib, ustadz, ustadzah, oh berarti dia orang yang kamal, orang yang tamam. Lah, kata Syekh Ali Baras mengatakan kamalil amal wa tamamil ahwal itu fi huduril ajal, ketika ajal menjemput dia, ketika apa akhir af'al yang dia kerjakan, itu yang menjadi iktibar apakah dia husnul khatimah, apakah dia dalam kesempurnaan, apakah dia dalam kemuliaan oleh Allah atau enggak. Itu bisa dilihat dari khawatimnya dia. Bagaimana seorang hamba itu agar ketika dia dijemput nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya, wa huwa mustadriqun fi musyahadatil haq, dia tenggelam dalam menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pikirkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dipersiapkan. Artinya nih kehidupan kita nih kadang kita suka lupa dengan kematian, makanya gampang betul untuk kita maksiat. Betul? Betul? Kenapa kok bisa? Saya mau tanya, andai kata sekarang kita nih yang punya handphone tahu-tahu dapat kabar dari malaikat Israel, ya fulanah binti fulan, dikirim WA, WA-nya centang biru, diverifikasi kalau itu malaikat Israel, kasih pesan, ya fulanah binti fulan, ntar nih jam 6 sore tepat bakal mati. Ini kabar paten yang kirim malaikat Israel. Misalkan, ntar nanyain lagi nomor Israel. Ini misalkan Israel kasih pesan,
bakal diambil nyawanya jam 6 sore. Saya mau tanya, ibu-ibu jawab yang kompak. Kira-kira kalau tahu jam 6 mau diambil nyawanya, kira-kira berani nggak maksiat? Berani nggak maksiat? Kira-kira kalau pedagang berani nggak nipu dagangnya? Kalau dia pejabat berani nggak khianatin rakyatnya? Kira-kira kalau kita udah mau tahu mati jam 6, kira-kira ibadah kita jadi giat nggak? Kita bakal cari semua taat apa kita kerjain, betul? Kita punya duit, kira-kira kalau mau mati punya duit belanja ke mall apa disedekahin? Belanja apa sedekah? Sedekah. Karena kita tahu apa? Nih kita udah mau mati nih. Yang kita bisa andalin bukan baju bagus kita, bukan kendaraan mewah kita, bukan luasnya tanah kita, tapi yang bisa menjadi penolong kita buat nyelamatin kita adalah amal ibadah kita. Yang kita nggak tahu bagaimana kita punya khawatir. Artinya apa? Ketika kita sadar, kita tahu kita akan mati, pasti kita akan mempersiapkan kematian, betul? Betul? Makanya menarik di sini Syekh Ali Baras mengatakan wa dzakara ba'dul mukashifin anna iblis dhahara lahu fi surati syakhsin ya'rifuhu. Jadi satu waktu ada seorang ditampakkan seorang padahal asli hakikatnya dia adalah iblis. Ini seorang mukashif. Mukashif itu Allah, orang yang Allah angkat, dia punya tabir dalam pandangannya. Kemudian sosok orang ini dia kenal, cuman keadaannya beda dari biasanya. Fahuwa nahilul jism, badannya kurus, musaffarul lawn, badannya kuning, baqil ain, matanya menangis, maksumul zahar, dia punya apa namanya, punggung belakang nih, tulang punggungnya tuh patah. Akhirnya ini orang bertanya, si mukashif tadi, seorang wali tadi bertanya kepada sosok orang yang ini merupakan seorang jelmaan iblis. Ma abkaka, malladhi abkaka, apa yang bikin kau nih mata kau menangis? Apa kata iblis yang menyamar jadi orang tadi? Kharajal haju ilaihi bila tijarah. Karena kenapa saya menangis? Karena ada orang pergi haji, hajinya murni karena ingin cari ridha Allah, bila tijarah, tanpa dagang. Jadi hajinya dia pure lillah wa fillah wa alallah, bukan mencari keuntungan. Gara-gara itu orang pergi haji tanpa tijarah, itu membuat iblis menangis kesedihan karena gagal untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Aqulu qad qasaduhu akhafu alla yukhibahum fayahzununi dzalik. Kata orang tadi, si wali tadi, bukankah itu memang maksudnya orang pergi haji? Bukankah mereka nih orang yang pergi haji bukan emang niatnya pengen pergi haji saja? Kalau begitu saya takut nih, kalau jangan-jangan saya termasuk orang yang gak bisa bikin iblis nangis, gara-gara saya khawatir haji saya bukan lillah tapi linnas. Berapa banyak orang pergi haji pengen pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, betul? Betul? Kalau udah pergi haji, pulang haji nggak dipanggil Pak Bu Haji, nggak mau nyaut. Saya kan udah pulang haji. Ada nggak yang begitu? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Kemudian ditanya lagi, famal ladzi anhala jismak, apa yang menyebabkan wahai iblis badanmu ini kurus? Dikatakan sahilul khail fi sabilillah. Apa yang membuat iblis kurus kerontang? Kata iblis menyamar kepada orang tersebut, dia katakan pekikan kuda yang digunakan di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat fi sabili kana ahabba ilayya, kata iblis. Andai kata itu kuda dikepakannya, digerakkan kuda tadi, digunakan di jalan untuk di jalanku, kata iblis, pasti aku akan suka. Jadi kuda atau alat perang yang digunakan di jalan Allah itu membuat iblis kurus, gak dapat makanan.
Artinya apa? Mau ngajarin kepada kita, kalau kita gunakan segala harta kita di jalan Allah, maka apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita belanjakan di jalan Allah, maka itu cara kita bikin iblis kurus. Kalau iblis kurus berarti kita menang apa kalah? Menang apa kalah? Tapi kalau iblisnya gemuk, artinya iblis menang apa kalah? Kalau iblisnya gemuk, iblis yang menang. Artinya apa? Berarti ibadah kita nih udah kehabis sama iblis. Catatan ibadah kita habis kegerus. Kenapa? Karena kita gunakan nikmat Allah bukan lillah tapi li ghairillah. Artinya li ghairillah itu menguntungkan musuh-musuh Allah, menguntungkan iblis. Na'udzubillah min. Kemudian dilanjutkan famalladzi ghayyara launak. Kemudian apa ya iblis yang bisa mengubah warnamu, yang membuatmu menjadi menguning? Apa kata iblis? Ta'awunul jamaah ala ta'ah. Saling tolong menolongnya jamaah umat dalam ketaatan. Ketika umat bersatu dalam ketaatan, persatuan tersebut membuat iblis-iblis ketakutan, membuat iblis-iblis menjadi tidak punya kekuatan karena umat Islam bersatu. Berarti umat Islam bersatu hebat tidak? Kalau umat Islam bisa bersatu kuat tidak? Kuat. Iblis sampai takut, saking takutnya sampai badannya kuning, saking takutnya sampai dia berasa dalam keadaan pucat, kulitnya menguning. Itu karena umat Islam bersatu. Apa kata iblis? Walau ta'awanu 'alal ma'siyah kana ahabba ilayya. Oh, andai kata dia bersatunya dalam maksiat kepadaku, itu yang paling aku suka. Nah, biasanya ibu-ibu nih kalau udah ngerumpi, dari ngobrol 2 orang sampai 20 orang biasanya ngumpul. Betul apa betul? Tuh kalau lagi begitu tuh iblis seneng tuh. Kenapa? Ta'awanu 'alal maksiat. Kira-kira ngomongin orang maksiat gak? Maksiat gak? Maksiat, ngomongin sendiri aja maksiat, apalagi jamaah. Kemudian yang terakhir, famalladzi qasama dhahrak. Terus apa yang membuat punggungmu ya iblis patah? Apa jawab iblis? As'aluka husnal khatimah. Apa katanya? Kalau yang membuat kenapa itu iblis punggungnya bisa patah, setiap hamba meminta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, itu dapat mematahkan punggungnya iblis. Kira-kira kalau orang punggungnya patah bisa berdiri gak? Kalau nggak bisa berdiri, kira-kira bisa kerja gak? Maksudnya apa? Permisalan punggung iblis patah artinya apa? Ketika setiap hamba doa minta mati husnul khatimah, itu bisa menghancurkan daripada kinerja iblis yang ingin menjerumuskan hamba-hamba Allah masuk neraka. Berarti saya mau tanya, minta mati husnul khatimah bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Jadi minta husnul khatimah. Jadi umat Islam ini nggak takut mati, enggak. Kita bukan menghindari mati, bukan. Kita bagaimana mempersiapkan mati, karena orang mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau dikenal, nggak dikenal, mau pejabat, mau rakyat, kira-kira mati tidak? Mati tidak? Mau siapapun, mau sehat, mau sakit, semua bakal mati. Tinggal bagaimana kita persiapkan kematian. Apakah mati kita dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah? Na'udzubillah min dalik. Artinya apa? Ini yang wajib kita persiapkan, karena siapapun nggak bisa mengundur atau memajukan kematian, nggak bisa. Kematian udah dicatat, kematian sudah pasti, sudah paten. Masalahnya kita aja yang nggak tahu. Artinya apa? Yang menjadi kewajiban kita persiapkan kematian, agar kematian datang
dan kita sudah banyak punya bekal dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ratibul Haddad, Ratibul Attas dengan rangkaian-rangkaian ini merupakan satu cara kita untuk menjemput. Nah, sekarang ada yang bertanya, Habib, gimana caranya agar memotivasi kita agar kita bisa semangat menjemput mati husnul khatimah sehingga amal kita nih bisa kuat. Al Habib Ali bin Hasan membuat alamatus sa'adah wasyaga. Ada tanda-tanda yang bisa menandai kita ini matinya mati baik atau mati buruk. Apa fungsi kita tahu tanda? Kalau kita tahu tanda, ternyata tanda alamatus syaga mati buruknya lebih kuat, kita kan jadi motivasi untuk banyak ibadah. Oh, kalau tandanya alamatus sa'adah yang kita tahu lebih banyak, ini kan semakin memperkuat kita ibadah-ibadah yang udah kita kerjain, makin kita perkuat agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa naqala al-Amiri aidan fi kitab Tanbihul Ghafilin, dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, anna alamatus syaqi 11 khaslatan. Ada 11 tanda orang yang kalau punya tanda ini hati-hati, matinya bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, awaluha ayyakuna harisan 'ala dunya wa jam'il mal. Dia selalu gigih giat buat nyari dunia dan ngumpulin harta. Jadi kalau hati kita nih nyarinya dunia mulu, otak kita pokoknya keluar rumah mesti ada money atau cuan. Keluar rumah pokoknya mesti nyari duit. Pokoknya hidupnya duit. Sampai depan Ka'bah doanya fulus. Bukannya doa minta rezeki gak boleh, tapi jangan pagi sampai malam yang ada di otaknya, yang ada di lisannya duitmu. Hati-hati, itu takut jadi tanda mati su'ul khatimah. Yang kedua, azani antakuna himmatuhu fi syahawat. Himmahnya dia, semangatnya dia fi syahawat, dalam syahwat mulu. Dikit-dikit apa makanan favorit di kota hujan Bogor? Kalau luar kota nyarinya syahwat makan, minum, tidur, dahar, modor, ulin, hardolin. Kerjaannya syahwat aja, hati-hati. Kalau himmahnya kerjaannya syahwat saja, hati-hati. Itu kata Imam Amiri dalam kitab Tanbihul Ghafilin, jadi tanda mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Yang ketiga, ayyakuna fahasyan fil qawli miktharan afwan. Ayyakuna fahasyan fil qawl. Dia punya kata-kata yang keluar kasar mulu. Yang keluar nih semua binatang kebun taman safari keluar semua. Binatang-binatang yang keluar mulutnya ngomong kotor, jorok, kasar. Yang keluar dari lisannya kata-kata yang gak pantas keluar dari orang yang punya akal. Hati-hati, ini kalau orang mulutnya enteng ngomong kasar, kotor, nyakitin orang, hati-hati. Itu tanda ketiga kata Imam Amiri sebagai tanda orang yang khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Yang keempat, ayyakuna mutahawinan bis shalah. Ngentengin, gampangin sholat ditunda-tunda. Tanggung nih filmnya udah mau habis, tanggung nih sinetronnya lagi seru. Hati-hati, kalau gara-gara suka ngentengin sholat, itu tanda keempat mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Suhbatuhul fujjar. Yang kelima, suhbatuhul fujjar, berteman dengan orang fajir, orang yang terang-terangan maksiat, orang yang terang-terangan melakukan dosa. Dia temenin, dia tempel dalam rangka pengen kawan sama dia karena asyik, padahal dia tahu dia sudah maksiat. Diingetin gak paham, dikasih tahu gak dengar, terus ditempel, bukan diingetin malah dia terus temenin. Hati-hati,
Ini kelima ciri daripada orang yang mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Yang keenam, ayyakuna sayyi'al khuluq, punya perangai yang buruk. Hati-hati. Ini lagi-lagi bukan nilai orang ya. Dari tadi Ana selalu pakai kata kita. Maksudnya kita bukan nilai orang, bukan. Kita nggak diminta oleh Allah nilai bagaimana pandangan Ana buat fulan, bagaimana buat fulan, enggak, ngaca buat diri kita. Nih diri kita gimana nih dari 1 sampai 5 tadi ada nggak diri kita? Kalau ada ya kita ubah. Bukan buat nilai, oh ini lengkap banget tuh, tetangga percis 1 sampai 5 lengkap tuh. Enggak, bukan itu. Buat nilai kita. Nih kita nih bagaimana nih, akhlak kita udah baik apa belum? Bagaimana akhlak kita, gimana kita sama orang tua, gimana kita sama suami, gimana kita sama anak, gimana kita sama tetangga, gimana kita sama saudara. Lihat akhlak kita, lihat nilai kita. Kalau akhlak kita baik, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata akhlak kita nih sayyi'ul khuluq, akhlak yang buruk, hati-hati. Itu jadi tanda mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Yang ketujuh, ayakuna mukhtalan fakhur, ngerasa diri sombong. Kalau jalan dadanya ke atas, matanya ke atas, nggak ngelihat polisi tidur. Fakhur, kita ngerasa diri paling hebat, ngerasa diri paling suci, ngerasa diri paling luar biasa. Hati-hati kalau kita punya rasa begitu, hati-hati. Itu jadi ciri mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Yang ke-8, yang ke-8, ayyamna'a manfaatahu 'anil nas, mencegah manfaat diri dia dari orang lain. Kita punya harta banyak tapi bakhil, medit, koret, merege hese. Padahal duitnya banyak. Ini salah satu pelajaran. Kita punya ibunda almarhumah, sebagaimana Nabi mengatakan uzkuru mahasini mautahkum, sebut kebaikan daripada amwat di antara kalian. Umi ini subhanallah, yang kita tahu, anak bukan anak kandung tapi anak cuma menantu, tapi sepengetahuan anak semenjak anak menjadi menantu, anak lihat Umi ini karomnya luar biasa. Karomnya, dermawannya itu luar biasa. Kita mau nandingin nggak bisa dah. Karomnya Umi masya Allah, jadi motivasi buat kita. Makanya salah satu athar bentuk karomnya kemarin dengar langsung dari Imam Besar saat khotam kemarin di Petamburan hari ketiga kemarin di hari Selasa, itu makanan yang datang dari macam-macam orang, dari makanan, buah-buahan, macam-macam, jumlahnya luar biasa. Petamburan nih kalau ngadain maulid sering, pengajian bulanan ada, macam-macam ada. Tapi jumlah makanan yang datang saat khotam kemarin melebihi jumlah makanan yang pernah ada acara di Petamburan. Itu athar min athar makarimil umuna. Itu salah satu buah Umi dermawan yang lain-lain datang saat acara khotam luar biasa. Bukan hanya khotam katanya, dari tahlilan hari pertama, kedua, sampai saking kelebihan dibawa ke Petamburan, ke Megamendung. Bawa satu mobil box lebih, udah nggak kehabisan. Tetangga udah dibagiin, dibawa ke Megamendung buat santri, buat keluarga besar Markas Syariah. Artinya apa? Orang berderma membelanjakan hartanya Allah nggak pernah rugi. Apa yang diberikan kepada Allah akan kembali pada esensinya buat diri dia sendiri. Nah maka hati-hati tuh. Kalau sampai manfaat pribadi dia, padahal dia bisa kasih manfaat orang. Misalkan dia seorang pejabat, dia bisa bantu rakyatnya, tapi dia jaga itu kemampuan buat rakyatnya, justru dia sengsarakan rakyat. Hati-hati, itu min su'il khatimah, itu tanda-tanda su'il khatimah. Atau dia punya kemampuan, punya kekuatan, dia bisa bantu orang, dia nggak mau bantu. Hati-hati. Kata Imam Amiri dalam kitab Tambiul Ghafilin, ini menjadi ciri mati su'il khatimah. Na'udzubillah min. Yang ke-9, ayyakuna qalilur rahmah, dia sedikit kasih sayang sama keluarga, tetangga, anak, sama binatang, sama hewan, sama tumbuhan. Qalilur rahmah, punya rahmah tapi galil, sedikit. Jadi nggak ada iba. Saudara-saudara kita di Palestina yang jadi korban, yang meninggal tiap hari, nggak tergerak hatinya. Kalau lagi jihad harta yang dikeluarin padahal duit 100.000, yang 2.000 udah lecek lagi, yang disumbang yang kecil. Nggak ada qalil rahmah, ada rahmahnya tapi galil, sedikit. Hati-hati, nggak ada iba begitu. Lihat saudaranya susah, sakit, nggak ada kedorong hatinya
untuk tergerak, punya iba rasa kasih sayang, hati-hati, itu tanda mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Al-ashir ayyakuna bakhilan, pelit medit. Yang ke-11 ayyakuna nasyan lil maut. Yang terakhir lupa akan mati. Kita semua nih camat, calon mah mati. Fa innahu in kana dzakiran lil maut lam tabqa fihi khaslatun min hadhil khisal. Kata beliau ditutup, kenapa yang 11 ini lupa mati? Andai kata diingat mati, nomor 1 sampai nomor 10 nggak bakal ada. Orang kalau ingat mati, nggak mungkin dia akan cinta pengen sama dunia ngumpulinnya harta doang. Orang kalau ingat mati, nggak bakal himmahnya cuman urusan syahwat saja. Orang kalau ingat mati, nggak bakal punya fahash, punya lisannya kasar, kotor dan keji. Orang kalau yang nggak ingat mati, orang kalau diingat mati, nggak mungkin bakal ngentengin sholat. Dia bakal jaga sholatnya. Dia bakal betul-betul perhatian dengan sholatnya. Seperti ibunda kita. Saya teriak di masa-masa beliau sedang sakit tuh, itu kan ada mesin-mesin yang ngejelasin tentang keadaan saturasi oksigen, detak jantung, itu kan ada yang terlihat. Itu keadaannya di masa-masa menjelang beliau wafat, itu kondisinya selalu turun. Subhanallah, setiap dengar azan itu mendadak menjadi semuanya normal lagi. Saturasinya naik, oksigennya naik, detak jantungnya naik. Udah selesai sholat, berimam sama imam besar bisikin, dibantu putri-putrinya, habis itu turun lagi tuh. Kenapa kok bisa begitu? Karena emang ibunda nih yang sepengetahuan Al-Fakir, yang Al-Fakiriyat maupun Al-Fakir dengar, karena Umi itu kalau udah masuk waktu sholat itu cepet begitu, siap-siap langsung ngambil wudhu, berusaha selalu menjaga sholat tepat waktu. Jadi ketika dengar azan, jadi jiwanya itu ruhnya kembali dalam kondisi rutinitasnya yang memang selalu jaga waktu sholat. Nah, orang kalau tahu akan mati, dia nggak bakal ngentengin sholat. Sholatnya bakal diusahakan selalu awal waktu, selalu jaga sholatnya, dia nggak ngentengin sholat. Tapi kalau dia lupa dengan mati, gampang dia ngentengin sholat. Dia nggak ngerasa bakal dihisab, bahwa sholat itu adalah amal ibadah yang pertama akan dihisab oleh Allah. Oh, kalau sholatnya bagus, amalnya bakal yang lain bakal bagus. Dia bakal lupa. Kenapa? Lupa dengan kematian. Ya, kemudian yang kelima, suhbatul fujjar. Orang kalau udah tahu bakal mati, dia pasti cari teman-teman yang baik. Dia bakal cari teman komunitas zikir, komunitas majelis taklim, biar kalau dia lemah imannya diingetin sama kawannya. Kalau dia mulai jauh dari Allah, diingetin biar dekat lagi sama Allah. Kenapa? Karena tahu bakal mati. Dia akan cari circle teman kawan yang akan ngingetin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cari teman dan komunitas yang akan mengingatkan dia untuk selalu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, karena dorongan dia ingat mati. Tapi kalau dia lupa mati, dia cari teman-temannya yang jahat-jahat, yang demen maksiat, dia nggak peduli tuh mau teman sama siapa lagi, dia nggak peduli. Maka dengan ingat mati, dia akan menghindarkan tuh dari segala tanda-tanda su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau setelah itu juga menyebutkan 11 tanda. Wa dzakara aidan alamatis sa'ada 11 tanda. Yang pertama, ayyakuna zahidan fid dunya. Jadi kebalikannya semua itu. Zuhud terhadap dunia, ragiban fil akhirah, punya dorongan kuat terhadap akhirat. Ayyakuna hammuhul ibadah wa tilawatil Quran, semangatnya nih pengen banyak ibadah, pengen baca Quran. Yang ketiga, qillatul qaul fi ma la yahtaj ilaih, sedikit ngomongnya, yang penting-penting aja. La yahtaj ilaih, yang nggak penting nggak diomongin. Kalau kita kan kebanyakan ngomongin nggak penting, iya, betul gak? Nah, yang keempat, ayyakuna muhafizan ala salawatil khams fil jamaah, menjaga salat 5 waktu berjamaah. Yang kelima, ayyakuna wari'an, hati-hati fima galla au kathur, baik sedikit atau banyak, minal haram wa syubhat, hati-hati apa yang dimakan, cari ini halal gak ya, bahkan cari tahu nih syubhat gak nih, coba dihindarkan daripada hal-hal tersebut. Nah, itu ciri-ciri orang yang insya Allah akan menyebut mati husnul khatimah. Yang keenam,
antakuna suhbatuhu ma'as salihin, selalu berkawan berteman dalam circle kawan-kawan orang-orang soleh. Yang ketujuh, ayyakuna mutawadhi'an, merasa diri rendah hati, nggak merasa sombong. Itu ciri-ciri daripada orang mati husnul khatimah. Kedelapan, ayyakuna sakhiyan kariman, itu orangnya dermawan, nggak pelit. Yang kesembilan, ayyakuna rahiman bi khalqillah, punya kasih sayang kepada makhluk Allah. Yang kesepuluh, ayyakuna nafi'an lil khalq, selalu berusaha manfaat buat orang lain. Walaupun misalkan saya nggak punya harta, tapi saya punya tenaga, bagaimana bisa nyenengin tetangga, bisa nyenengin keluarga, dan seterusnya. Yang ke-11, ayyakuna dzakiran lil maut katsiran, dan banyak mengingat kematian. Jadi 11 hal tersebut itu menjadi tanda untuk kita. Jadi kalau ada 11 hal tadi, ya kita berusaha hindarkan 11 hal tersebut untuk kita bisa menguatkan diri kita untuk menjemput mati dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir, ini ada satu riwayat menarik terakhir penutup. Jadi dalam salah satu hadis ini, riwayat hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yattali min hadzal fajr rajulun huwa a'badu ahli al-ard. Telah datang ada seseorang, kata Nabi, orang ini adalah a'badu ahlil ard, orang paling a'bad, paling hambanya orang di atas muka bumi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falazima Abdullah rajula fi baitihi muridan an yanzura ma yaf'al, fara'a laysa bikathirin qiyam wala siyam. Nah, Abdullah ibn Umar ini ngelihat Nabi kasih tahu, ini orang nih adalah orang yang paling hambanya orang, artinya paling hamba Allah, yang paling menghambakan diri kepada Allah. Akhirnya Abdullah bin Umar penasaran, diikutin kegiatan hidupnya dari pagi sampai malam. Pas dilihat, yang dilihat apa? Laisa bikathirin qiyam, sholat malamnya biasa standar, wala siyam, puasanya juga enggak banyak. Fasa'alahu wa akhbara biqaulin Nabi. Akhirnya Abdullah bin Umar udah penasaran dah, ngikutin, nggak dapat ilmunya, langsung aja tanya dah sama orang. Dikasih tahu, ma huwa illa ma tahu. Dia nanya, saya dapat informasi Nabi bilang kamu ini adalah hamba Allah yang paling menghamba kepada Allah. Tipsnya apa sih? Kata ini orang, ma huwa illa ma tahu. Apa yang ente lihat ya aneh begini, aneh nggak ada yang aneh sembunyiin dari ente. Ghaira anni, cuma ada satu, katanya ini orang, abitu wa laysa fi qalbi ghishun li ahadin minal muslimin. Tidaklah aku tidur setiap hariku kecuali tidaklah ada perasaan aku benci orang, aku marah dengan orang lain. Aku kosongkan hatiku dari segala rasa iri, dengki, hasad, hasud kepada siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Jadi setiap tidur saya selalu kosongin tuh. Saya nggak punya perasaan apapun kepada orang tiap tidur. Fa aqarra lahu Abdullah bi annahu a'badu ahli al-ard. Itu dia tuh kunci kenapa ini orang menjadi a'badu ahli al-ard. Kemudian dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata, siapa orang yang mati, wa fi qalbihi ghishun li ahadin minal muslimin, dan dalam hatinya ada sesuatu yang masih mengganjal kepada seorang dari orang muslim, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Mudah-mudahan Allah bisa bersihkan hati kita, mudah-mudahan Allah bisa murnikan hati kita sehingga kita bisa mencium aroma surga, dan mudah-mudahan berkah Ratibul Haddad, berkah almarhumah Syarifah Ummuna Fadlun binti Fadil bin Yahya, mudah-mudahan kita semua bisa menjemput mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dicatatkan orang-orang yang akan mati dalam keadaan mati yang baik. Begitu juga anak keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan mudah-mudahan semua segala ibadah yang dilakukan oleh Ummuna Syarifah Fadlun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa mati dalam keadaan mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah kulli niyatun salihah wa ala man wa as-salafuna salih bisirril Fatihah.